Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam pertemuan keempat Pancasila dalam Arus Sejarah Bangsa Indonesia oleh saya di Studio Ramasari SHMH. Pada kesempatan hari ini kita akan menelusuri konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama pada periode pengusulan Pancasila, periode perumusan Pancasila, dan periode pengesahan Pancasila. Alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia adalah Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila sebagai jiwa bangsa, dan Pancasila sebagai perjanjian luhur. Kita masuk ke periode pengusulan Pancasila. Perumusan Pancasila pada awalnya dilakukan dalam sidang BPUPKI pertama yang dilaksanakan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. BPUPKI dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada 29 April 1945 dengan jumlah anggota sekitar 60 orang. Pada saat itu, BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Widyoniningrat. Wakil Ketua Raden Panji Suroso dan Ichiban Ase adalah salah seorang orang Jepang. BPUPKI dilantik oleh Letjen Komakachi Harada, Panglima Tentara ke-16 Jepang di Jakarta, pada 28 Mei 1945. Sehari setelah dilantik, 29 Mei 1945, dimulailah sidang yang pertama dengan materi pokok pembicaraan calon dasar negara. Penyampaian usulan sebagai dasar negara oleh Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI. Menurut catatan sejarah, diketahui bahwa sidang tersebut menampilkan beberapa pembicara, yaitu Mr. Muhammad Yanim, Insinyur Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, dan Mr. Supomo. Keempat tokoh tersebut menyampaikan usulan tentang dasar negara menurut pandangannya masing-masing. Meskipun demikian, perbedaan pendapat di antara mereka tidak mengurangi semangat persatuan dan kesatuan demi mewujudkan Indonesia merdeka. Sikap toleransi yang berkembang di kalangan para pendiri negara seperti ini yang seharusnya diwariskan kepada generasi berikutnya seperti kita. Yang kedua, periode perumusan Pancasila. Dalam sidang BPUPKI kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 adalah waktu disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian kita kenal dengan nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta ini merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia yang berisi pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Serta yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan catatan sejarah, kelima butir gagasan itu oleh Soekarno diberi nama Pancasila. Soekarno juga mengusulkan jika seandainya peserta sidang tidak menyukai angka 5, maka ia menawarkan angka 3, yaitu Trisula. Trisilang terdiri atas sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan yang Maha Esa. Soekarno akhirnya juga menawarkan angka 1, yaitu Ekasila yang berisi asas gotong royong. Dalam sidang BPUPKI, Insinyur Soekarno yang berpidato pada 1 Juni 1945. Pada hari itu, Insinyur Soekarno menyampaikan 5 butir gagasan tentang dasar negara sebagai berikut. Pertama, nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Pada tanggal 7 Agustus 1945, pemerintah pendudukan Jepang di Jakarta mengeluarkan maklumat yang berisi pertengahan Agustus 1945 akan dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan bagi Indonesia (PPKI). Panitia itu rencananya dilantik pada tanggal 18 Agustus 1945 dan mulai bersidang pada tanggal 19 Agustus 1945. Direncanakan 24 Agustus 1945 Indonesia dimerdekakan. Namun, pada tanggal 8 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Rajiman membentuk PPKI dengan total anggota 21 orang, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Rajiman, Ki Bagus Hadikusumo, Otto Iskandar Dinata, Purboyo, Suryo Mijoyo, Sutarjo, Supomo, Abdul Qadir, Yap Chonbing, Muhammad Amir, Abdul Abbas, Ratulangi,
Andi Pangerang, Latuhahari, Ki Gede Puja, Hamidan, Panji Suroso, Wahid Hashim, dan T. Muhammad Hasan. Yang ketiga, pada saat periode pengesahan Pancasila, ada beberapa peristiwa penting dalam pengesahan Pancasila, yaitu tertanggal 12 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Rajiman Widoyo Diningrat dipanggil oleh penguasa militer Jepang di Asia Selatan. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat. 15 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Rajiman kembali ke Indonesia. Terjadilah penculikan atas diri Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Dalam istilah pemuda pada waktu itu, mengamankan. Tindakan pemuda itu berdasarkan keputusan rapat yang diadakan pada pukul 24.00 waktu Indonesia Barat menjelang 16 Agustus 1945 di Cikini, nomor 71 Jakarta. 17 Agustus 1945, akhirnya dicetuskanlah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Teks kemerdekaan itu didikte oleh Muhammad Hatta dan ditulis oleh Soekarno pada dini hari dan diketik oleh Sayuti Melik. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Dan inilah bentuk teks proklamasi yang ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno sendiri. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI bersidang dan menghasilkan yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara 1945 yang terdiri atas pembukaan dan batang tubuh. Naskah pembukaan berasal dari Piagam Jakarta dengan sejumlah perubahan. Batang tubuh juga berasal dari rancangan BPUPKI dengan sejumlah perubahan juga. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden yang pertama, yakni Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Yang ketiga, membentuk KNIP yang anggota intinya adalah mantan anggota PPKI ditambah tokoh-tokoh masyarakat dari berbagai kalangan. Komite ini dilantik 29 Agustus 1945 dengan ketua Mr. Kasman Singodimedjo. Yang pertama, kita akan membahas tentang Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Kebudayaan bangsa Indonesia merupakan hasil inkulturasi, yaitu proses perpaduan berbagai elemen budaya dalam kehidupan masyarakat sehingga menjadi masyarakat yang berkembang secara dinamis. Menyebutkan adanya beberapa saluran inkulturasi yang meliputi jaringan pendidikan, kontrol, dan bimbingan keluarga, struktur kebudayaan dasar, dan self-expression. Kebudayaan bangsa Indonesia juga merupakan hasil akulturasi sebagaimana yang ditengarai Eka Darmaputra dalam bukunya Pancasila, Identitas dan Modernitas. Pancasila sebagai identitas kultural dapat ditelusuri dari kehidupan agama yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Karena tradisi dan kultur bangsa Indonesia dapat ditelusuri melalui peran agama-agama besar seperti peradaban Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen. Agama-agama tersebut menyumbang dan menyempurnakan konstruksi nilai, norma, tradisi, dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat. Misalnya, konstruksi, tradisi, dan kultur masyarakat Melayu, Minangkabau, dan Aceh tidak bisa dilepaskan dari peran peradaban Islam. Sementara, konstruksi budaya Toraja dan Papua tidak terlepas dari peradaban Kristen. Demikian pula halnya dengan konstruksi budaya masyarakat Bali sepenuhnya dibentuk oleh peradaban Hindu. Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Pancasila disebut juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Setiap pribadi mencerminkan keadaan atau halnya sendiri. Demikian pula halnya dengan ideologi bangsa. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Artinya, nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Hal ini menimbulkan tekad yang kuat untuk mengamalkan dalam kehidupan nyata.
Pancasila sebagai pandangan hidup berarti nilai-nilai Pancasila melekat dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan norma dalam bersikap dan bertindak. Nilai Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa. Maka seluruh nilai Pancasila dimanifestasikan ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Sebagaimana dikatakan oleh Van Sauvinni bahwa setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing, yang dimanakan Voges atau jiwa rakyat atau jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa hadir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia. Pancasila telah ada sejak dahulu kala bersama dengan adanya bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Perjanjian luhur artinya nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa disepakati oleh para pendiri negara. Political consensus sebagai dasar negara Indonesia. Kesepakatan para pendiri negara tentang Pancasila sebagai dasar negara merupakan bukti bahwa pilihan yang diambil pada waktu itu merupakan sesuatu yang tepat. Ini adalah yang dapat saya sampaikan pada pertemuan keempat pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.